Ustaz, Dik, apa kabar Ustaz? alhamdulillah bikhair. Sebentar, saya ganti backgroundnya dulu. Iya Ustaz. Bagaimana kabar di LA, Pak Farhat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Jamaah juga sehat semua. Alhamdulillah. Udah mulai boleh aktivitas keluar? Belum Ustaz. Boleh aktivitas Ustaz, belum. masih terbatas gitu Ustaz. Oh iya. Tapi kalau beli kebutuhan udah boleh gitu ya? Oh boleh Ustaz, yang kerja oke gitu Ustaz. Kemarin ada berapa masjid buka lalu ditutup lagi juga masih. Jadi ada berapa masjid yang buka, ada berapa yang tutup. Terutama kalau dia punya halaman atau di sampingnya halaman besar gitu. Jadi sembahyang di luar gitu Ustaz. Ada juga yang buka. Masya Tapi Allah. Islamic Center masih tutup Ustaz. Oh, Islamic Center malah tutup? Masih tutup. Kalau Masjid At-Thohir buka? Masjid At-Thohir masih renovation saat kemungkinan kelar Oktober akhir renovationnya saat. Nah, berarti ntar Ana bisa ngeresmiin lah. Amin. Insyaallah saat. Amin. Amin. Itu yang diharapin saat. Amin. Pak Dadang, siap Pak Dadang? Ustadz, kita bisa mulai saat ya. Baik, khair. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama melanjutkan acara kita yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa-apa yang nanti dibawakan oleh Ustadz, kita akan dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agustiawan. Di tengah kesibukan Ustadz masih menyempatkan waktunya untuk dapat memberikan tausiah kepada jamaah di LA. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Farhat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seri ini akan sangat menarik. Pada hari ini adalah bagian yang ketiga dan kita akan terus berlanjut setiap 2 minggu sekali. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di waktu pagi di Indonesia ataupun sore hari waktu Los Angeles dan Amerika. Ini juga saya lihat beberapa jamaah ada yang hadir dari Sydney, ada jamaah yang hadir dari Kuwait, saya lihat ada yang dari Oman. Ya, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ungkapan syukur. Alhamdulillah. Betul-betul kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup di hari ini, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang para sahabat cintai, bahkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh luar biasa. Ketika para sahabat disiksa oleh orang-orang Quraisy, mereka sempat bertanya kepada para sahabat ini, bagaimana kalau posisi kalian diganti oleh Muhammad? Apa jawaban para sahabat? Kami tidak rela, walaupun
hanya sekedar satu duri yang melukai kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami saksikan ada orang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalau para sahabat cinta kepada Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita yang mengatakan dan mengaku cinta kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan untuk berjumpa dengan beliau serta dikumpulkan dengan beliau di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan serial tentang sirah nabawiyah. Dalam pertemuan pertama kita sudah membahas tentang urgensi membahas sirah. Ya. Yang kedua, pada pertemuan dua pekan kemarin, kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang membentuk karakter dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ya, masa kecil ini adalah masa yang sangat menentukan. Saya sampaikan bahwa kita sekolah sampai setingkat yang tinggi ini, kita sudah merantau ke berbagai tempat, namun karakter kita ini yang paling banyak berpengaruh adalah pada pendidikan awal kita. Bagaimana orang-orang yang terdekat dengan kita memberikan kesan pada saat kita kecil dan itu terbawa pada sekarang ini. Hadirin khotul iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi waktu Indonesia dan petang waktu di Amerika ini, insya Allah saya akan membahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh orang-orang yang tercinta. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Seperti yang dijelaskan pada 2 pekan kemarin bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sempat disusui oleh Halimah, seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad yang dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Dalam hadis diriwayatkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba ada seseorang, tiada lain tiada bukan melainkan Jibril alaihissalam. Ya. Jibril alaihissalam kemudian merengkuh, menarik Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan tidak sadar, kemudian dibelah dadanya. Ini bukan fiksi, ini bukan sebuah halusinasi, ini bukan kiasan. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, nih sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau yang menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Ya. Jadi beliau pernah melihat ketika Nabi SAW menanggalkan pakaiannya. Kata sahabat Anas bin Malik, aku bisa melihat bekas dada Nabi SAW yang terbelah itu. Ya. Jadi ini merupakan kesaksian dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi SAW terlihat ya, di dadanya itu bekas dulu ketika kecil dibelah oleh Jibril alaihissalam. Ya. Ketika peristiwa tersebut, anak-anak teman-teman sebaya dari Nabi SAW berteriak, ya, menjumpai Halimah. Mereka mengatakan, Inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya Muhammad sudah mati. Karena apa? Mereka melihat dada Nabi SAW dibuka. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Halimah ya, itu begitu takut. Ya. Karena anak ini merupakan titipan amanah. Ya. Maka kemudian Halimatus Sa'diyah mendatangi tempat bermain, tempat tadi oleh sahabat-sahabat Nabi dikatakan mereka melihat Nabi SAW dibelah dadanya. Halimah kemudian sampai ke tempat itu dan dia melihat ada perubahan di wajah Nabi SAW. Ya. Terlihat lebih tenang, terlihat lebih teduh, terlihat lebih matang. Namun ya, dengan peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, Halimah menjadi khawatir. Takut-takut terjadi apa-apa. Maka kemudian Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya, yaitu Aminah. Hadirin khotul iman rahimakumullah, setelah beberapa lama tinggal dengan ibunya, maka pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak untuk berziarah ke makam ayahnya yang tak jauh dari Yathrib, Madinah. Ya. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan ibunya keluar dari Mekah. Ya. Mereka menempuh perjalanan sekitar 500 km. Subhanallah. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Selasa pekan lalu,
Saya baru dari Pekalongan terus ke Semarang, itu hanya sekitar 300 atau 400 km. Ya. Ini 500 km, subhanallah. Dengan kendaraan yang terbatas pada saat itu. Ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka bertiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya, dan juga Ummu Aiman. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sampai di tempat tujuan mereka berziarah dan mereka menetap selama 1 bulan. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saat kembali ke Mekah, di tengah perjalanan ibunya sakit keras, subhanallah. Ya. Dan akhirnya meninggal di perkampungan yang dikenal dengan Abwa, yaitu sebuah kampung antara Madinah dengan Mekah. Ya. Jadi sang ibu meninggal dunia, subhanallah. Ya. Dalam usia 6 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim dan piatu, ditinggal oleh ayahnya ketika masih kandungan, ditinggal oleh ibunya ketika berusia 6 tahun. Ya. Saya mengatakan bahwa pada pertemuan 2 minggu lalu bahwa justru inilah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim piatu, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar tidak ada dominasi dari pengaruh orang tua. Ya. Allah langsung yang membimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib sangat ibah, kasihan sekali anak ini. Umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Beliau sangat sayang kepada cucunya. Ya. Maka kemudian dibawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, diasuh oleh dirinya, bahkan dikasihi melebihi daripada anak-anaknya yang lain. Abdul Muttalib ini anaknya banyak. Ya. Dalam riwayat ada 10, tapi yang paling terkenal itu 5. Ya. Yang paling terkenal itu 5 anaknya Abdul Muttalib. Abdullah, ayah Nabi SAW, Abu Lahab, ya, yaitu kita kenal Abu Lahab, kemudian Abu Talib, ya, kemudian Hamzah, kemudian Abbas. Ini 5 dari 10 putra Abdul Muttalib yang terkenal. Yang kita kenal 5, ya, yaitu ayah Nabi Abdullah, yang kedua adalah Abu Lahab, ya, yang ketiga adalah hadirin khotal iman rahimakumullah Hamzah, yang berikutnya adalah Abu Talib, yang berikutnya adalah Abbas, yang masuk Islam dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Abdul Muttalib, ya, adalah orang yang dipercayakan untuk memegang kunci Ka'bah. Ini subhanallah, sebuah kemuliaan. Ya. Bagaimana darah biru Quraisy yang mengalir pada diri Abdul Muttalib, ya, dan juga bagaimana kewibawaan Abdul Muttalib yang menjadikan Abdul Muttalib kemudian dipercayakan untuk memegang kunci Ka'bah. Ya. Yang menarik hadirin khotal iman rahimakumullah, karena beliau sebagai pemegang kunci Ka'bah, maka Abdul Muttalib punya tempat khusus di bawah Ka'bah. Ya. Kalau kita lihat Ka'bah itu sekian meter, maka di salah satu di bawahnya itu adalah tempat duduk yang dikhususkan untuk Abdul Muttalib. Orang nggak ada yang berani duduk di tempat itu. Ya. Nggak ada yang berani duduk di tempat itu. Bahkan kanak-kanak sekalipun yang biasanya suka bermain, bercanda, itu nggak berani. Paling mereka hanya bermain di sekitar kursi ataupun tempat duduk Abdul Muttalib tersebut. Namun hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, ya 6 tahun, 7 tahun, ya, justru bermain-main dan duduk di kursi Abdul Muttalib. Ya. Tentu saja paman-paman beliau kemudian mengambil, aduh jangan duduk di situ. Ya. Tapi ketika Abdul Muttalib melihat bahwa anak-anaknya melarang cucunya, yaitu paman-paman Nabi melarang kepada Nabi, maka kemudian Abdul Muttalib mengatakan, da'uhu, ya, biarkan, fawallah, demi Allah, ya, anak ini punya kedudukan sendiri. Yang dimaksud dengan demi Allah ini adalah Tuhannya Abdul Muttalib, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia masih dalam keadaan kafir. Ya, jadi kembali bahwa, ya, Abdul Muttalib itu sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW punya tempat tersendiri di hati Abdul Muttalib. Bahkan disayangi melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Namun ada hal yang menarik yang kita dapatkan dalam riwayat bahwa Abdul Muttalib begitu cintanya kepada sang cucu, namun tidak memanjakannya. Ini point. That's the point. Ya. Biasanya
seorang ayah, seorang ibu, ketika cinta dan sayang kepada anaknya, ketika cinta dan sayang kepada cucunya, justru anak dan cucu yang disayang ini itu dibiarkan tidak melakukan pekerjaan. Ya, jangan. Ya, yang lain-lain yang kerja, dia enggak. Ya, tidak. Abdul Muthalib tidak demikian. Ya, justru Abdul Muthalib beberapa kali meminta kepada Nabi SAW melakukan sebuah pekerjaan, menugaskan ini dan itu, dan subhanallah, Nabi SAW mampu menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh kakeknya. Inilah kemudian menjadikan Abdul Muthalib bertambah sayang dan bertambah cinta kepada Nabi SAW. Ya. Suatu hari, ya, unta Abdul Muthalib ini nggak kembali sampai petang. Maka kemudian Abdul Muthalib minta kepada Nabi SAW, artinya kepada cucunya ini untuk mencari. Tapi dinanti sesaat, 2 saat, ya, ternyata untanya tidak kembali, cucunya juga tidak kembali, maka kemudian ada rasa khawatir. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, setelah kemudian beberapa lama Nabi SAW tidak kembali, ya, tiba-tiba kemudian nampak bahwa beliau, yaitu Nabi SAW, menuntun seekor unta yang hilang tersebut. Maka berbahagia sekali Abdul Muthalib, dan beliau mengatakan, sungguh, aku merasa sedih kehilangan dirimu. Seperti seorang wanita yang meratapi kehilangan anak selamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dinyatakan sahih. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah dekatnya Abdul Muthalib kepada Nabi. Begitulah sayangnya Abdul Muthalib kepada Nabi. Sayang yang tidak harus memanjakan. Bagaimana Abdul Muthalib justru dengan sayangnya melatih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan tugas, diberikan pekerjaan, dan kemudian ternyata dia dapati bahwa sang cucu mampu melakukan tugas dan amanah yang diberikan, bertambahlah rasa cintanya, bertambahlah rasa kasihnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ini yang saya katakan tadi. Ya, Abdul Muthalib sering meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu untuk mendidik jiwa kemandirian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering terjadi adalah orang tua atau kakek dan nenek, datuk dan juga istrinya. Itu ketika sayang kepada anak dan cucu, justru anak dan cucunya nggak diberikan tugas. Tidak diajarkan kemandirian. Tidak diajarkan bagaimana sang anak tersebut prihatin dengan harta dan benda yang dia miliki. Abdul Muthalib tidak demikian. Ya. Jadi Nabi SAW berada dalam asuhan sang kakek yang begitu cinta kepada Nabi SAW. Di sini kita dapatkan pelajaran bahwa seorang anak-anak, ya, itu haus dengan kasih sayang. Dan Nabi SAW mendapatkan itu semuanya. Ya, ketika bersama ibunya, ketika sebelumnya dengan Halimah As-Sa'diyah, bahkan setelah sang ibu meninggal dunia, dia mendapatkan curahan kasih sayang yang luar biasa dari sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya, bukan itu saja. Ya, Abdul Muthalib juga sering membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Subhanallah. Ya. Abdul Muthalib mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sampingnya, kemudian diperkenalkan, ini Muhammad. Ya. Ini Muhammad. Ya. Dia anaknya Abdullah. Ya. Bahkan dalam riwayat Abdul Muthalib lah yang memberikan nama Muhammad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi diajak dalam pertemuan besar dengan tokoh-tokoh Quraisy, diperkenalkan kepada tokoh-tokoh Quraisy, sehingga hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam usia yang masih muda, masih kanak-kanak, Nabi SAW sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan. Tokoh-tokoh Quraisy sudah pada kenal dengan beliau. Ya. Bahkan dikenalnya ini dengan dikenal yang baik, yaitu beliau dikenal sebagai anak yang mandiri. Nggak manja, ya, anak yang jujur, ya, dan anak yang bisa dipercaya. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana usia kecil beliau sudah duduk dalam musyawarah tokoh-tokoh Quraisy, ya, melatih kepercayaan diri. Ya. Makanya sering saya mengatakan bahwa ketika kita ke masjid, kita dianjurkan untuk membawa anak kita, ya, agar anak kita tahu kepada siapa nanti mereka bersahabat. Agar anak kita kemudian memiliki rasa percaya diri. Ya. Dia berkenalan dengan teman ayahnya, dia berkenalan dengan teman bapaknya.
Hadir khotal iman rahimakumullah, begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abdul Muthalib sering mengajak Nabi untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, namun sungguh sayang disayang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ditinggal oleh orang yang beliau cintai, ditinggal oleh kakek yang begitu cinta dan sayang pada dirinya. Ketika Nabi berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Namun sebelum wafat, sang kakek berpesan agar cucunya dirawat oleh paman dari pihak bapaknya. Artinya, ya, adik-beradik dari bapaknya. Dan wasiat dari Abdul Muthalib adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diurus dan dipelihara dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Jadi sang kakek ini udah lihat bahwa padahal Abu Thalib ini bukan orang kaya, di antara adik-beradiknya beliau bukan orang yang kaya. Ya, anaknya juga banyak, ya. Tapi hadir khotal iman rahimakumullah, ya, sang kakek yaitu Abdul Muthalib melihat bahwa Abu Thalib ini sayang kepada Nabi SAW. Hadir khotal iman rahimakumullah, ya, Abu Thalib merawat Rasulullah SAW bersama anak-anaknya yang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih disayangi, lebih dimuliakan daripada anak kandungnya sendiri. Subhanallah. Dan Abu Thalib betul-betul membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merawatnya, beliau membelanya, beliau melindunginya. Bahkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib tetap, ya, memelihara, menjaga, dan juga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu tidak kurang selama 40 tahun. Dari mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun seperti tadi ditinggal oleh kakeknya, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur sekitar 47 atau 48. Saat itulah Abu Thalib meninggal dunia. Jadi 40 tahun Abu Thalib mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan hanya sekedar membesarkan, bukan hanya sekedar merawat, bahkan Abu Thalib juga melindungi, bahkan Abu Thalib juga membela. Ya. Ini kita dapatkan riwayat bagaimana ketika Nabi SAW sudah dilantik menjadi Rasul, setelah diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, ya, dan kemudian minta agar Nabi SAW berhenti daripada dakwahnya. Maka Abu Thalib membela Nabi SAW. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Kita masuk kepada poin, ya, kajian tematik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan calon seorang nabi. Apa saja Allah persiapkan? Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemampuan manajerial dan leadership, kemampuan untuk menata dan kemampuan untuk memimpin. Subhanallah. Ya. Bagaimana Allah menyiapkan Nabi SAW untuk menjadi seorang Rasul? Hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan Allah jadikan Nabi SAW ketika masih kecil, beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang pun Nabi, melainkan dia pernah mengembala kambing. Ya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, iya. Aku pernah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah dengan imbalan beberapa qirat. Qirat itu adalah ukuran ataupun timbangan daripada emas. Ya. Jadi hadirin khotal iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah mengembalakan kambing milik seorang penduduk Mekah, dan beliau menerima upah dari mengembalakan kambing mereka itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ini adalah riwayat Imam Bukhari, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan para ulama menyampaikan bahwa hikmah di balik profesi Nabi sebagai penggembala kambing adalah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pribadi yang tawadhu, ya. Jadi tidak kemudian sombong. Nabi SAW dari kecil sudah dididik untuk tawadhu, dan itulah yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Bagi seorang yang kemudian menjadi rujukan bagi masyarakat. Bagaimana orang yang punya kerendahan hati. Ya Allah, kalau sombong, orang tidak suka berdekatan dengan orang sombong. Ya. Cantik sekalipun orang tidak suka dekat dengan orang cantik yang sombong. Tampan sekalipun orang tidak suka dengan orang yang tampan lagi sombong.
Kaya sekalipun, orang tidak suka dengan orang kaya yang sombong. Berkuasa, orang tidak suka dengan orang yang berkuasa dan sombong. Apalagi kalau buruk rupanya, sombong. Kalau miskin hartanya, sombong. Kalau dia adalah sebagai bawahan, sombong. Ya. Sombong adalah sikap dan sifat yang tidak diterima oleh orang-orang. Orang nggak ada yang suka. Ya, nggak ada yang suka. Ya. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penggembala ini, kata Imam Ibnu Hajar bahwa di antara hikmahnya adalah bagaimana agar Nabi punya pribadi yang tawadhu, ya, subhanallah. Walaupun beliau berkuasa, walaupun beliau sudah mampu menaklukkan Mekah dan lain sebagainya, namun beliau masih orang yang bersahaja. Ya. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk dan punggung beliau bersandar dengan punggung sahabat yang lain. Subhanallah. Begitulah sederhananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak minta diistimewakan. Inilah Allah sedang menyiapkan, ya, seorang Nabi yang Allah bekali dengan kemampuan manajerial dan leadership. Kemampuan untuk menata, kemampuan untuk memimpin. Ya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai penggembala, maka terbiasa hati beliau itu dengan pengasingan. Artinya beliau mandiri. Ya. Membawa sekian ekor domba, Hadir Khotal Iman rahimakumullah sendirian. Dia bawa ke perkampungan atau dibawa ke lembah-lembah. Maka ini mendidik kemandirian dia sendirian. Ya. Ya. Jadi melatih kemandirian pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini adalah sebagai tahapan, kata beliau, sebelum nanti beliau mengatur umat-umatnya. Di mana dia belajar, oh ada domba yang ingin lari, ada domba yang malas berjalannya. Hadir Khotal Iman rahimakumullah menjadi sebuah pelajaran kepada Nabi SAW bagaimana nanti mengatur umatnya. Dan kita dapatkan. Ya. Hadir Khotal Iman rahimakumullah. Ya. Namun, selain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, saya ingin mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibekali kemampuan manajerial, dengan leadership, ya, yaitu Nabi SAW mengembala domba, mengembala kambing. Hadir Khotal Iman rahimakumullah, karena memang ini yang dilakukan pada saat Nabi mengembala kambing. Dan 5 hal ini merupakan 5 kemampuan yang harus dimiliki bagi seorang leader, ya, bagi seorang pemimpin, ya, bagi seorang yang menjadi manajer. Ya. Yang pertama adalah fact finding, ya, mencari, ya, di mana lembah yang subur. Ya. Jadi seorang pemimpin harus kemudian memiliki kemampuan mencari mana yang baik untuk umatnya, baik untuk masyarakatnya, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nabi SAW dilatih untuk kemudian memiliki kemampuan ini, ya, dengan mengembala kambing tadi. Yang kedua adalah directing. Ya. Bagaimana Nabi SAW diajarkan dengan mengembala kambing ini kemampuan untuk directing, mengarahkan, menggiring ternak. Ya. Ini tadi saya katakan tidak ringan. Ya. Sekian banyaknya kambing, ada yang kemudian ingin berlari terpisah daripada kerombolannya, dan ada yang kemudian malas, diam, berlama-lama. Ini adalah menjadikan Nabi SAW memiliki kemampuan directing, mengarahkan. Ya. Begitu juga ketika kita menjadi manajer. Begitu juga ketika kita menjadi leader. Hadir Khotal Iman rahimakumullah, ada yang perlu diarahkan, ada yang perlu dimotivasi, ada yang perlu dinasehati, directing. Yang ketiga, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing, Hadir Khotal Iman rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan untuk controlling, mengawasi, ya, mengawasi, ya. Mengawasi bagaimana kambing-kambing ini agar jangan sampai terpisah, jangan sampai kemudian tersesat, termasuk juga dirinya. Ya. Mengawasi, oh di sana arah Mekah. Ya. Oh tadi saya bawa ke arah sini. Hadir Khotal Iman rahimakumullah, karena kalau kita berada di gurun, itu bukan ringan. Ya. Saya beberapa kali diundang ke UAE, ya, United Emirates of Arab, ya.
di Dubai. Saya sempat ke 5 kota dari 8 kota yang ada di Emirat ya. Saya ke Abu Dhabi, ke Dubai, ke Sharjah ya, Ras Al Khaimah dan lain sebagainya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, saya beberapa kali diajak oleh mereka sendun. Sendun itu semacam apa ya, menguji adrenalin ya, dengan membawa mobil 4 wheel dan kemudian kita ke gurun. Subhanallah. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, masuk ke lokasi tersebut itu ada notis. Jadi ada papan pengumuman. Di situ dikatakan yang pertama bahwa ketika Anda masuk ke kawasan ini, Anda tidak dijamin asuransi jiwa. Artinya kalau terjadi kecelakaan ya monggo, silakan ya, tanggung sendiri. Yang kedua, tidak ada asuransi kendaraan. Jadi masuk ke daerah tersebut, yang mobil kita itu ada asuransi, tapi kalau rusak di tempat tersebut, maka itu nggak masuk dalam klaim asuransi. Subhanallah. Hadirin khotimah rahimakumullah, menarik. Bagaimana ini harus orang yang pakar tersendiri ya. Bagaimana ketika melewati lereng-lereng bukit pasir, ini pasir, Bu. Jadi bagaimana agar ban itu bisa mencengkram dan mobil itu tidak terguling. Tapi yang menariknya adalah bagaimana agar tidak tersesat. Karena sejauh mata memandang itu adalah hamparan padang pasir. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, dengan Nabi SAW menjadi penggembala, Nabi juga tanpa disadari dilatih kemampuan untuk controlling, agar jangan sampai kambing-kambingnya terpisah dari gerombolannya. Tadi saya katakan, agar jangan sampai beliau tersesat. Mana arah Mekah? Dia belajar utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Yang keempat, hadirin khotimah rahimakumullah, dengan Nabi SAW mengembala kambing, maka Allah menyiapkan Nabi untuk menjadi leader, untuk menjadi manajer, ya, di mana Nabi SAW tanpa disadari oleh beliau, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan protecting. Bagaimana dengan mengembala itu Nabi berusaha melindungi agar jangan sampai kambing-kambing ini dimangsa oleh hewan pemangsa. Atau jangan sampai kemudian dicuri. Sehingga dengan demikian bagaimana beliau harus waspada. Kalaupun beliau istirahat, jangan sampai kemudian kambingnya ini terpisah, dimakan oleh hewan, atau diambil dan dicuri. Jadi mengajarkan beliau untuk protektif. Bagaimana beliau menghitung? Oh, beliau bawa sekian ekor dari kambing. Bagaimana ketika beliau sampai di padang, agar jangan sampai kambing-kambing ini kemudian terpisah ataupun dimakan oleh binatang. Agar jangan sampai pada saat beliau istirahat atau beliau sedang dalam keadaan tidur mungkin, jangan sampai kemudian kambing-kambing ini dicuri oleh pencuri. Jadi Nabi SAW dilatih untuk disiapkan untuk menjadi leader, dan Nabi dilatih untuk memiliki kemampuan protektif. Yang kelima, hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi SAW dilatih untuk refleksi. Bagaimana Nabi SAW merenung, ketika kambing-kambingnya makan, beliau merenung, subhanallah. Ini kambing-kambing dari kandangnya dalam keadaan lapar, dibawa dan kemudian makan, dilembutkan hatinya, tadabur, melihat dan merenung tentang manusia. Oh, apa sebenarnya yang dicari? Hadirin khotimah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyiapkan seorang nabi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan dan memberikan kemampuan manajerial dan leadership. Selain 5 hal ini, hadirin khotimah rahimakumullah, ada hal penting saya katakan, bahwa Allah menyiapkan Nabi untuk menjadi leader, untuk menjadi manajer, yaitu dengan cara Nabi menjadi penggembala kambing. Maka di sini saya katakan bahwa Nabi SAW sedang dibangun jiwa kemandirian secara ekonomi. Karena beliau mendapatkan upah. Tadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa aku mengembalakan kambing milik seseorang penduduk Mekah, dan aku diberi beberapa qirat. Tadi saya katakan itu adalah timbangan ataupun ukuran daripada emas. Bukan dilihat dari besar kecilnya apa yang didapat oleh Nabi, tapi kemandirian secara ekonomi. Ini yang didapat oleh Nabi SAW. Hadirin khotimah rahimakumullah, hal yang kedua, apa yang Allah siapkan untuk Nabi SAW untuk menjadi seorang Nabi. Apa yang Allah siapkan untuk Muhammad SAW
untuk menjadi nabi selain daripada leadership dan manajerial, yang kedua Allah memberikan kemampuan entrepreneurship kalau istilah kita sekarang. Bagaimana Nabi SAW diberikan kemampuan untuk berdagang, diberikan kemampuan untuk berbisnis. Lihat, ya, saat Nabi SAW berumur 12 tahun, Nabi sudah ikut kafilah dagang, ya, hadirin khotimah rahimakumullah, yang dilakukan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nggak tanggung-tanggung, Nabi ikut kafilah dagang sampai ke negeri Syam. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Tapi ketika sampai ke perkampungan Bushra, ya, hadirin khotimah rahimakumullah, keluarlah pendeta Buhairah. Ya. Pendeta Buhairah kemudian bertanya, ya, apakah kalian berasal dari kota Mekah? Betul. Ya. Maka kemudian pendeta Buhairah melihat, ya, hadirin khotimah rahimakumullah, dia melihat ada seorang anak dan dia bertanya kepada Abu Thalib, benar siapa anak ini? Kata Abu Thalib, anakku. Maka pendeta Buhairah mengatakan tidak. Ya. Dari apa yang aku baca, ya, dan melihat dari tanda-tandanya bahwa dia adalah bakal seorang nabi, dan kalau memang demikian maka dia adalah seorang yang yatim, karena itu engkau bukanlah ayahnya. Abu Thalib baru kemudian mengatakan, benar, aku adalah pamannya. Ya. Ayah ibunya sudah meninggal dunia, maka aku yang merawat dan mengasuhnya. Ya. Apa kata pendeta Buhairah? Aku melihat 3 tanda pada anak ini, di mana pendeta Buhairah mengatakan bagaimana pepohonan itu tunduk kepada dia. Ya. Kemudian pendeta Buhairah mengatakan, tidakkah kau lihat, ya, dalam perjalanan anak ini selalu dilindungi oleh awan. Ya. Itu merupakan tanda-tanda bahwa anak ini akan menjadi seorang nabi. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Kemudian pendeta Buhairah mengatakan, ya, jangan kau bawa anak ini ke Syam. Ya. Kata Abu Thalib, kenapa? Ya. Karena kata beliau, ya, nanti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi akan membunuh anak ini. Ya. Kenapa demikian? Hadirin khotimah rahimakumullah, orang-orang Yahudi itu mereka tahu akan munculnya nabi terakhir. Al-Quran menggambarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tanda-tandanya, mereka tahu akan munculnya nabi yang baru, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sangat kenal dengan anak-anak kita. Ya. Tanda-tanda lahirnya, karakternya. Orang Yahudi juga demikian. Ya. Cuma mereka berharap nabi yang terakhir ini berasal dari Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini artinya Nabi Ibrahim punya anak Ishak, ya. Ishak punya anak Yakub. Ya. Nah, keturunan daripada Yakub ini adalah Bani Israel. Yakub punya anak di antaranya Nabi Yusuf dan ada juga Yahuda. Ya, dari situlah dari kalimat Yahudi. Ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, jadi orang-orang Yahudi ini berharap agar nabi terakhir itu dari keturunan mereka. Ternyata nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Ya. Nah, khawatir kata pendeta Buhairah ini, kalau nanti anak tersebut nanti di Syam, ya, itu nanti ketahuan oleh pendeta-pendeta, oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi, maka mereka khawatirnya akan mencelakakan anak ini. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, akhirnya Abu Thalib kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa pulang kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Namun, ya, bagaimana jiwa entrepreneurship Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti sampai di situ. Ya. Setelah 3 tahun kemudian, kondisi sudah cukup aman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah remaja, yaitu beliau sudah berumur 15 tahun. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, maka kemudian beliau ikut lagi dalam perjalanan bisnis. Beliau ikut lagi dalam perjalanan dagang. Bahkan hadirin khotimah rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Azzalur Rahman, ya, dalam bukunya Muhammad the Trader, Muhammad sebagai seorang pedagang, ini bagus sekali bukunya. Hadirin khotimah rahimakumullah, beliau mencatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, ya, mengikuti perjalanan dagang sampai ke Yaman, Irak, Bushra, Jordania, Damaskus, Bahrain, subhanallah.
umur 15 tahun sudah ikut dalam perdagangan dan dagangnya kelas internasional. Subhanallah. Ya, subhanallah. Umur 15 tahun. Ya. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita akan membahas tentang sisi entrepreneurship-nya Nabi SAW. Bagaimana sisi Nabi sebagai seorang pedagang. Kita akan lihat. Ya. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan seorang Nabi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal manajerial dan leadership. Yang kedua, Allah memberikan kemampuan entrepreneurship. Bagaimana Nabi SAW sebagai pribadi yang nantinya mampu mandiri secara ekonomi. Ya. Bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Rasul dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkecimpung dalam dunia militer. Ya. Jadi fisiknya juga udah siap. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, pada usia 15 tahun. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam perang Fijar. Jadi orang Quraisy ini, ya, hadirin khotbah iman rahimakumullah, orang Arab maaf, ya, dulu itu sering sekali mereka bertengkar, ya, karena sebab-sebab sepele. Ya. Nah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut dalam perang Fijar yang ini terjadi antara suku Quraisy. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, suku Quraisy ini bersekutu dengan Bani Kinanah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, melawan suku Qais Alian. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, dalam perang tersebut dimenangkan oleh suku Quraisy. Ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Fijar? Nabi SAW membantu paman-pamannya, anak Abdul Muttalib, menyiapkan alat-alat panah. Ya. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, usia 15 tahun Nabi SAW sudah disiapkan menjadi seorang nabi dengan cara hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimana beliau ya sudah kemudian ikut serta dalam perang Fijar. Ya. Itu beliau menyaksikan bagaimana berkecamuknya perang dan tugas beliau adalah membantu paman-paman yang menyiapkan alat panah. Jadi menyiapkan busurnya, menyiapkan anak panahnya dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ya. Bukan itu saja, ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bernegosiasi dan berdiplomasi. Nah, ini yang penting. Untuk menjadi seorang pemimpin itu harus demikian. Ya. Untuk menjadi seorang Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan Nabi SAW pandai bernegosiasi, Nabi pandai berdiplomasi. Ya. Setelah perang Fijar usai, ya, tadi saya katakan bahwa kaum Quraisy ya bersekutu dengan Bani Kinanah. Ya. Mereka melawan Bani Qais Ailan. Ya. Maka setelah kemudian perang ini usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan Hilful Fudul. Ya. Yang dikenal dengan Hilful Fudul. Nah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, disepakati pada bulan Dzulqa'dah dan itu termasuk dalam bulan haram, ya. Dan Hilful Fudul atau kesepakatan damai ini diadakan di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Ya. Jadi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul sudah dikenal bulan haram. Ya. Kalau dalam Islam itu ada 4 bulan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah mengatakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan bahwa 4 bulan yang haram itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi kembali bahwa Hifdzul Fudul dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Nah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, apa saja isinya? Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam Hifdzul Fudul tersebut. Ikut dalam perjanjian tersebut.
di antara isinya adalah kesepakatan. Ya. Dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang terzalimi dari penduduk Mekah. Jadi perdamaian tersebut, ya, nota kesepakatan tersebut isinya adalah akan membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Ya. Dan akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Hadir khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW ketika beliau dilantik menjadi Rasul, beliau sering menceritakan tentang hifdzul fudul. Beliau sangat bangga, ya, bahwa beliau pernah ikut dalam sebuah negosiasi, beliau pernah ikut dalam sebuah musyawarah yang ini secara diplomatis adalah sangat-sangat strategis. Bagaimana bangsa Quraisy, ya, mereka sepakat untuk membela siapa saja yang terzalimi. Dan mereka juga akan memusuhi dan memerangi siapa saja yang menzalimi sampai dia mengembalikan hak kepada orang yang terzalimi. Nabi mengatakan poin-poinnya sangat-sangat bagus. Ya. Poin-poinnya sangat bagus. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Kembali saya katakan bahwa Nabi SAW, ya, ketika kemudian, ya, dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah, maka beliau kemudian dirawat oleh ibunya. Namun sungguh sayang disayang, umur 6 tahun sang ibu meninggal dunia. Beliau kemudian dirawat oleh kakeknya. Beliau diasuh oleh Abdul Muttalib dengan penuh kecintaan. Namun juga sayang, ya, baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya, sang kakek meninggal dunia, dan kemudian beliau dipesankan agar dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Subhanallah. Selama 40 tahun Abu Thalib hidup mendampingi Nabi SAW, merawatnya, mengasuhnya. Ya. Setelah Nabi menikah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Abu Thalib tetap membelanya, tetap melindunginya. Ya. Dan tadi saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan seorang Nabi. Ya. Yang pertama adalah Allah bekali dengan kemampuan manajerial dan leadership, yaitu Nabi SAW, ya, menjadi penggembala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada Nabi SAW, yaitu sisi entrepreneurship. Bagaimana Nabi SAW menjadi seorang pribadi yang mandiri secara ekonomi. Bahkan dengan perdagangan inilah dia kemudian akhirnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Nabi SAW sudah ikut dalam hal-hal militer. Ya. Beliau melihat, oh bagaimana peperangan yang sesungguhnya. Beliau ikut berperan, ya, untuk menyiapkan alat panah untuk paman-pamannya. Dan ketiga tadi saya mengatakan bagaimana Nabi SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan bekal kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk berdiplomasi. Dan hadir khotal iman rahimakumullah, inilah yang kita saksikan bagaimana ketika Nabi SAW memberikan negosiasi. Ada seorang pemuda yang masuk Islam dan dia mengatakan, aku ingin memeluk Islam, tapi izinkan aku untuk dibolehkan berzina. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau itu terjadi kepada saudarimu? Bagaimana kalau itu terjadi kepada ibumu? Laki-laki ini nggak mau. Maka kata Nabi, begitu juga dengan orang lain. Begitu juga dengan diplomasi. Nabi SAW menyurati raja-raja yang ada di sekitar Mekah saat itu. Ya, bahkan Nabi SAW mengirimkan utusan. Ini adalah kemampuan diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan 2 minggu yang akan datang tentang sisi entrepreneurship-nya Nabi SAW. Dan untuk itu saya kembalikan kepada MC untuk dibukakan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tidak terasa 50 menit telah berlalu Ustaz. Masya Allah. Apabila ada pertanyaan dari jamaah sekalian, mohon bisa dimasukkan dalam grup chat. Sementara ini Ustaz belum ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan Ustaz, mungkin di luar dari tema ini Ustaz. Baik, silakan. Perbuatan apakah, amal ibadah apakah yang akan kita lakukan yang terbaik Ustaz di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Farhat, ya. Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di
10 hari terbaik di bulan Zulhijjah ini dan memiliki keutamaan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna afdal min ashril awal min Dzulhijjah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan seorang hamba melebihi daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau jihad? Kata Nabi, kalah. Jihad juga kalah dengan amal soleh di awal Zulhijjah. Kecuali, kata Nabi, orang yang berperang dan kemudian dirinya gugur di peperangan dan juga hartanya diinfakkan. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Farhad, apa saja? Yang pertama, hadirin khotul iman, memperbanyak zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan manfaat. Jadi artinya ibadah haji itu bukan hanya pada bermanfaat bagi jemaah haji, tapi juga kepada kaum muslimin dia bermanfaat. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dan hendaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Zikir apa saja? Wabil khusus dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah, ucapkan Allahu Akbar, ucapkan alhamdulillah. Ya. Ini bukan cuma sekedar kita di kamar, bukan sekedar habis sholat, tapi anytime 10 hari ini kita ini kan. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan sahabat Ibnu Umar dengan sahabat Abu Hurairah, ya, kana yakhrujani ila suq. Kedua sahabat ini masuk ke pasar-pasar dan mereka bertakbir. Akhirnya kemudian yang di pasar juga ikut dan mereka mengumandangkan takbir. Jadi memang hari-hari kita diminta untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak zikir. Di antaranya adalah dengan takbir, mengucapkan tahlil la ilaha illallah dan juga tahmid alhamdulillah. Yang kedua adalah hadirin khotul iman, saum. Ya. Saum secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, Nabi SAW puasa 9 hari bulan Zulhijjah, ya. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan sampai terlewat puasa Arafah. Ya. Kalau di Indonesia hari Kemis, ya. Jadi hari Kemis itu adalah puasa Arafah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siyamu Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapus 1 tahun yang lalu. Wasiyamu Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Sedangkan puasa Arafah tanggal 9, kalau di Indonesia itu hari Kemis, itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Bahkan subhanallah ya, Bapak Ibu, ini banyak sekarang ini yang mereka memburu pahala, berlomba-lomba dengan pahala. Bukan cuma sekedar puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau nanti pada hari Kamis, tapi mereka juga berlomba-lomba untuk memberikan makan pada orang yang puasa. Ya, saya ada yayasan yatim di Bogor, hadirin khotul iman, ada jamaah yang udah bilang, Ustadz, anak-anak yatim udah pada balik. Udah, ada berapa orang? Sekian. Kalau kayak gitu ntar buka puasa hari Kamis dari saya. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba. Jadi tadi ya, bagaimana zikir, saum, khususnya adalah saum Arafah, hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah sedekah secara umum. Sedekah apa saja? Ya, infak, memberikan sembako dan lain sebagainya, ya, memberikan kuota kepada anak-anak miskin buat belajar. Sekarang banyak yang subhanallah miris saya dapatkan cerita-cerita yang karena harus dengan daring ya, dengan online, banyak yang nggak punya pulsa, banyak yang nggak punya kuota, ya, kesian. Ya. Jangankan itu, kalau anaknya 3, handphonenya terbatas, ya, bisa sedekah dalam bentuk itu. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, yang keempat, ya, adalah dengan kurban. Kurban, ibadah kurban. Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang Allah lapangkan rezeki namun tidak kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jadi bisa kita kurban, ya.
Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, kurban kita bisa sebagai rasa syukur, kurban kita sebagai bentuk syiar, kurban juga membahagiakan orang-orang yang terdampak secara ekonomi dalam kondisi COVID ini. Ya. Dan yang terakhir adalah tentunya sholat Idul Adha, apabila memungkinkan kita berjamaah bersama-sama, maka itu di antara amalannya. Demikian di antara amal-amal yang terbaik, yang utama pada awal Zulhijjah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustadz, ada 2 pertanyaan. 1, adakah karakter sendiri dari binatang kambing sehingga menjadi trademark kenabian? Ya. Pertanyaan kedua, apakah Buhairah kebetulan ketemu Nabi atau sudah tahu ada nabi baru akhir zaman? Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Ini menarik. Yang pertama adalah memang ada karakter khusus dari kambing, ya. Dan kambing ini berbeda dengan unta, ya. Bapak Ibu kalau pernah ke Timur Tengah, wabil khususnya ke Arab Saudi, pada saat kita ingin kurban, coba lihat kalau unta itu lebih penurut, ya. Saya pernah waktu itu jamaah kurbannya pengen unta dan kemudian beli 10 ekor, subhanallah, ya. Pedagangnya itu ketika akan membawa 10 ekor ini ke tempat pemotongan, dia membawa unta yang paling besar, ya. Dan ke 10 ekor unta yang kita beli itu ngikut di belakangnya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, itu tidak kita dapatkan pada karakter kambing. Ya. Jadi memang ada karakter khusus kambing ini yang kemudian menjadi trademark daripada pengembalaan Nabi SAW. Ya. Jadi ada kekhususan. Ya. Dia agak-agak liar gimana gitu ya, sehingga ini perlu kemampuan tersendiri. Ya. Begitu juga pada saat disembelih, unta itu kan lehernya panjang. Dalam fikih bahwa kalau menyembelih unta atau hewan yang berleher panjang, maaf seperti soang, ya, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam bahasa Arab itu bukan adzabhu, bukan menyembelih, jadi bukan dibaringkan disembelih, tapi al-qat'u, memutuskan urat lehernya. Jadi ontaknya dalam keadaan berdiri, pisaunya juga cukup pendek tapi tajam sekali, ditusuk. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, unta tersebut kemudian terjatuh, menggelepar dan mati. Yang menariknya adalah ketika tahu kawannya yang satu disembelih, yang 9-nya itu tenang aja, nggak gerabak gerubuk dan lain sebagainya. Jadi memang ada karakter tersendiri dari kambing ini, sehingga kemudian Nabi SAW yang beliau gembala itu adalah kambing ataupun domba. Yang kedua adalah apakah pendeta Buhairah secara kebetulan? Tidak. Ya. Beliau memang sudah baca, dan hadirin khotaliman rahimakumullah, mohon maaf ya, kalau kita pernah ke Timur Tengah dengan kondisi padang pasir kayak begitu, pendeta Buhairah itu tidak pernah keluar dari tempat di ibadah. Ya. Jadi dia nggak pernah keluar dari tempat ibadah. Saat itu beliau memperhatikan, tadi saya katakan, fenomena alam, bagaimana dilihat kok awan itu bergerak, ya, seiringan dengan kafilah dagang yang menuju ke arah dia, ya. Kemudian juga memperhatikan bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah, pepohonan itu ruku, ya. Bagaimana menghormat dengan kafilah itu, pasti di antara rombongan tersebut ada seorang nabi. Ya. Jadi beliau bukan secara kebetulan, ya. Beliau memang sudah tahu bahwa akan muncul nabi terakhir, dan lebih khusus lagi adalah beliau memperhatikan dari kejauhan tanda-tanda alam tersebut, dan beliau yakin bahwa di salah satu rombongan tersebut ada calon seorang nabi. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya nih saya jawab langsung ya. Rahimakumullah. Assalamualaikum Ustaz, apabila Idul Adha jatuh pada hari Jumat dan kita melaksanakan sholat Id, bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah masih diwajibkan atau bagaimana? Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa apabila berjumpa 2 hari raya, yang dimaksud 2 hari raya ini adalah Id dengan Jumat. Jadi hari raya tahunan dengan hari raya pekanan, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, kita boleh untuk melakukan salah satunya. Artinya ketika kita sudah sholat Idul Adha, maka sholat Jumatnya boleh diganti dengan zuhur. Boleh diganti dengan zuhur. Ya. Namun mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya,
maka hendaklah tetap melaksanakan Jumat. Jadi kembali bahwa kalau kita sudah sholat Idul Adha, maka sholat Jumatnya boleh diganti dengan sholat zuhur. Kecuali dia muadzin dan imam di suatu masjid, maka dia harus tetap berazan melaksanakan tugasnya. Khawatir nanti ada jamaah yang ingin sholat Jumat ke masjid. Jadi kepada imam masjid, kepada muadzin sebuah masjid, maka mereka tetap berazan, mereka tetap mengimami sholat Jumat. Adapun jamaah biasa maka boleh memilih untuk melakukan sholat Jumat atau mengganti dengan sholat zuhur. Namun pandangan mazhab Syafi'i, kalau tidak ada uzur, artinya kita tidak dalam keadaan yang mendesak, maka hendaklah sebaiknya sholat Jumat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, kalau kita harus mengikuti Rasul, apakah segala tingkah laku Rasul itu kita tiru? Bagaimana membedakan yang sunnah dan wajib? Pertanyaannya, kalau kita harus mengikuti Rasul, apakah segala tingkah laku Rasul? Oh, itu sama ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perbuat, ya, itu ada 3 hal. Para ulama mengatakan, ada yang pertama adalah ada yang menjadi syariat buat kita. Ada yang menjadi syariat buat kita. Yang kedua adalah apa yang menjadi perilaku beliau sebagai seorang manusia. Yang ketiga adalah apa yang menjadi kekhususan beliau. Ya. Kita mulai dari yang terakhir. Ya. Sesuatu yang menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh untuk mencontohnya. Bahkan kita nggak boleh, karena itu khusus buat Nabi. Contoh, Nabi dibolehkan untuk menikah lebih dari 4 orang wanita sekaligus. Artinya sekaligus itu mereka masih berstatus sebagai istri. Kalau lebih dari 4 tapi maaf meninggal terus nikah lagi, meninggal nikah lagi, itu adalah dibolehkan. Jadi lebih dari 4 orang istri sekaligus dalam status sebagai istri bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan. Adapun beliau dibolehkan. Kekhususan yang lain adalah Nabi SAW dibolehkan untuk wisol. Wisol itu artinya maghrib, Nabi SAW dibolehkan untuk tidak berbuka. Sedangkan kita sebagai umatnya disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Itu yang menjadi kekhususan. Ini kita nggak dibolehkan untuk mencontoh. Yang kedua adalah tadi saya katakan apa yang menjadi perilaku beliau sebagai seorang manusia. Contoh misalkan kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan itu cepat, bagaikan orang yang turun dari ketinggian. Ya. Kita udah dari sono jalannya kelemar gitu ya. Nggak bisa kita kemudian ente nggak nyunah, nggak itu ininya. Ya. Contoh misalkan lagi hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan daging, beliau sangat suka daging yang menempel pada tulang. Ya. Ya, dan ternyata menurut para ahli ini sangat bagus. Daging yang paling beliau suka itu adalah daging rokobah, daging di leher. Dan Bapak Ibu kalau melihat daging di leher itu non fat. Memang dagingnya itu daging ras, daging khas. Itu bagus, nggak ada ininya. Ya. Jadi daging yang menempel. Nah, itu kalau kemudian kita kayaknya kalau di LA atau di Amerika secara umum dan lain sebagainya, ketika kita barbeque itu kan daging begitu ya, nggak ada tulangnya, atau ada juga yang iga gitu. Tapi ini daging murni, gimana nih terus nggak nyunah? Nggak apa-apa, karena itu di antara apa yang beliau lakukan sebagai seorang manusia. Ya. Contoh lain misalnya dari buah-buahan, Nabi SAW sukanya itu makan bitih, makan watermelon, makan semangka. Ya. Kita yang saya kalau makan semangka kandungan gulanya terlalu tinggi Ustaz. Nah itu jadi kembali yang kedua adalah hal-hal yang bersifat kemanusiaan Nabi SAW. Bagaimana kalau kita contoh? Kalau kita contoh bagus, ya. Kalau kita contoh bagus, bahkan sekarang sudah mulai dikaji tentang food combining, ya. Bagaimana Nabi SAW itu ternyata sebelum makan, beliau itu makan buah. Ya. Nah ini sekarang sedang dibahas. Dan itu kalau kita mau mencontoh, walaupun dalam tanda petik tidak diwajibkan, itu ternyata sangat bagus dan sangat bermanfaat. Ya. Makanya kalau kita lihat dengan pola makan Nabi seperti itu, dengan pola sehatnya Nabi seperti itu, dalam riwayatnya sepanjang yang saya pelajari, Nabi sepanjang umurnya sakit cuma 2 kali. Sepanjang umur beliau 63 tahun sakit 2 kali. Kita kan kehujanan dikit pilek, ya, makan es dikit batuk gitu. Nabi SAW sepanjang umurnya subhanallah ya bugar beliau. Ya.
Nah, itu bisa juga kapan-kapan kita lihat bagaimana sisi kebugaran Nabi. Dan kalau kita ingin mencontoh, walaupun tidak diwajibkan kepada kita, tapi itu ternyata sangat bermanfaat. Ya. Jadi yang kedua adalah apa yang Nabi lakukan dan itu berkaitan dengan kemanusiaan beliau. Contohnya kesukaan makanan, kesukaan buah. Ya. Nabi nggak pernah mencampur antara ikan dengan hewan yang lain. Jadi nggak pernah tuh makan ada ikan, ada daging ayam, daging kambing, nggak pernah. Ya, salah satu hewan itu aja. Oke. Nah ini tentunya para pakar gizi yang bisa meneliti. Cuma itu berkaitan dengan kemanusiaan Nabi. Yang ketiga ada yang kemudian menjadi syariat. Ya. Tahu dari mana ini sunnah, ini wajib. Ya. Taunya yang pertama itu adalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Contoh misalkan makan itu kan manusiawi, tapi makan dengan tangan kanan itu disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya. Baca doa sebelum makan itu disyariatkan. Ya, jadi tahu dari mana itu kebiasaan Nabi sebagai manusia, dengan itu disyariatkan, itu biasanya ada penjelasan oleh Nabi. Ada tata cara yang dianjurkan oleh Nabi. Dan tahu membedakannya bagaimana antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib, yang pertama, itu biasanya ada kata-kata diwajibkan. Atau yang serupa. Ya. Atau yang kedua, ya, tidak ada kata-kata diwajibkan, cuma ada ancaman yang berat. Artinya kalau melakukan begini, hukumannya neraka. Itu berarti hal tersebut wajib. Ya. Atau ya, adanya motivasi, misalnya yang melakukan ini maka akan diberikan pahala begini. Nah itu biasanya itu wajib. Ya. Tapi kalau kemudian tidak demikian, hanya sekedar stimulus, itu yang sering dikatakan sunnah. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang dilakukan oleh Nabi SAW ada 3, tadi saya katakan, ada yang menjadi kekhususan Nabi, kita nggak boleh mencontohnya, ada yang ini Nabi lakukan dan itu sebagai sisi kemanusiaan Nabi, cara berjalan, kemudian juga jenis makanan, jenis buah-buahan, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang memang disyariatkan kepada kita. Cara membedakan antara kebiasaan beliau sebagai manusia dengan syariat adalah biasanya beliau jelaskan tata caranya. Makan kebiasaan manusia, tapi tata caranya karena dijelaskan oleh Nabi, dia menjadi syariat. Nah, tahu dari mana yang wajib dengan yang sunnah? Tadi saya katakan, kalau yang wajib biasanya ada kata-kata diwajibkan, atau yang kedua dikasih ancaman yang berat, atau yang ketiga dikasih pahala yang begitu besar. Itu biasanya adalah amal-amal yang wajib. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Selesai sudah acara kita, Ustaz. Pertanyaan pun selesai. Alhamdulillah. Terima kasih para jamaah sekalian yang telah hadir pada hari ini. Jangan lupa 2 minggu ke depan kita akan melanjutkan kembali dan acara insya Allah akan berlangsung cukup lama, Ustaz ya. Insya Allah. Dan kita akan mengadakan tiap 2 minggu sekali. Terima kasih juga pada Ustadz waktunya, Ustadz. Saya tahu di setengah kehibukan Ustadz masih dapat berkumpul memberikan tausiah kita sekalian. Amin ya Rabbin. Amin. Selanjutnya silakan Ustadz ditutup dengan doa Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khzil man khadhalad din. Allahumma ihfaz ulama'ana, Allahumma ihfaz ummatana,
Allahumma Amin. arhamna fa innaka rahim. Allahumma arhamna fa innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas waktunya Ustaz. Semoga Sama-sama. acara ini akan senantiasa apa-apa yang telah kita mendengarkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya yang dhaif. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, terima kasih Pak Dadang.